Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial tentang perlawanan rakyat terhadap penjajah. Tahukah kamu, menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang barat yang ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap penjajah yang pertama yaitu Sultan Hasanuddin dari Makassar. Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai serta mengkoordinasikan beberapa sekutu Gowa guna melawan kesewenang-wenangan VOC. Tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Tokoh yang kedua adalah Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari adalah pemimpin perlawanan rakyat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perlawanan Pangeran Antasari ini kemudian dikenal dengan nama Perang Banjar yang berlangsung dari 1859 hingga 1905. Karena Belanda ikut campur dalam pengangkatan sultan dan ikut mengatur sistem pemerintahan kerajaan Banjar. Lalu tokoh yang ketiga ada Kapiten Patimura dari Maluku. Kapiten Patimura melakukan perlawanan bersama bangsa Maluku karena Belanda mulai melakukan praktek monopoli perdagangan rempah-rempah dan pelayaran hongi yang merugikan rakyat setempat hingga pemusnahan hasil rempah-rempah untuk mengontrol harga rempah tetap tinggi demi keuntungan VOC. Yang berikutnya adalah Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Sisingamangaraja melakukan perlawanan karena zending atau misi penyebaran agama Kristen di Tapanuli dan sekitarnya. Belanda memperluas kekuasaannya dalam rangka Pax Nederlandica. VOC berniat menguasai jalur perdagangan di Hindia Belanda dengan cara mendirikan pelabuhan di Batavia. Dengan adanya pelabuhan ini, maka pedagang-pedagang asing menjadi tidak dapat memasuki pelabuhan Banten. Dengan demikian, Kerajaan Banten dan VOC melakukan peperangan memperebutkan pelabuhan internasional. Yang selanjutnya adalah Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Belanda ikut campur dalam urusan Keraton Yogyakarta, bahkan untuk mengganti raja dan mengurusi kepemerintahan harus mendapat izin dari pihak Belanda. Adanya berbagai campur tangan Belanda menyebabkan rusaknya adat istiadat Yogyakarta dan melemahnya kehidupan beragama. Sedangkan diketahui bahwa Pangeran Diponegoro merupakan sosok yang sangat religius, tegas, dan memiliki jiwa jihad yang tinggi. Akibat Belanda, rakyat semakin menderita karena banyak pajak yang harus dibayar, seperti pajak hasil bumi, pajak jalan, pajak ternak, pajak jembatan, pajak pasar, pajak kepala, pajak dagang, serta pajak tanah. Berikutnya adalah Silas Papare dari Papua. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Irian Barat masih diduduki oleh Belanda. Untuk memperjuangkan integrasi Irian Barat, Silas Papare mendirikan Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB. Presiden Soekarno menunjuknya sebagai delegasi ke Perjanjian New York yang menghasilkan persetujuan untuk jajak pendapat di Irian Barat.
Nah, setelah menyimak video tadi, tuliskan sebanyak mungkin informasi yang kamu peroleh dengan format sebagai berikut. Mulai dari nama tokoh, asal daerah, alasan melakukan perlawanan, bentuk-bentuk perlawanan, dan hasil perlawanan. Cukup sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.